Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Ini sebelum Pak Zen mulai, Pak Zen cek dulu presensi kalian. Apakah ada siswa yang tidak masuk? Iya. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Kalian siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Siap. Insya Allah siap? Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa dapat diakhiri. Sebelum kita mulai, minta tolong satu siswa untuk menghapus papan tulisnya. Minta tolong. Sebelum bahasa Indonesia ini tadi pelajarannya apa? Ulangan kan? Ya. Bisa mengerjakan? Pada hari ini, pagi hari ini masih pagi hari ya, jam 9. Nah, kita akan melaksanakan atau melakukan pembelajaran menulis cerpen agar kalian nanti bisa menghasilkan karya sastra. Tidak hanya kalian memahami apa itu cerpen, teknis atau hakikat dari cerpen, pengertian, struktur dan kebahasa cerpen, tetapi kalian nanti bisa menghasilkan karya cerpen berdasarkan pengalaman pribadi kalian. Siap untuk menghasilkan karya? Siap. Sebelum kita mulai untuk menulis karya, Pak Zen tanya-tanya terlebih dahulu materi pembelajaran kemarin. Ya, pertemuan sebelumnya tentang apa itu cerpen, apa saja struktur cerpen, apa saja struktur kebahasaan dari cerpen. Ada yang tahu apa itu cerpen? Cerpen adalah cerita yang pendek. Terima kasih. Siapa ini namanya? Belum hafal saya. Dia. Ya. Ada yang lain? Saya sebentar. Cerpen menurut dia adalah cerita yang pendek. Nah, cerpen, cerita pendek. Katanya dia, cerpen adalah cerita yang pendek. Mungkin itu kepanjangan dari cerpen ya. Tidak apa-apa. Ada yang lain? Cerpen adalah karya sastra pendek. Oh iya, dari Syamil. Terima kasih Syamil. Cerpen adalah karya sastra yang pendek. Ini diganti cerita diganti karya sastra. Mungkin ada yang lain? Ya, silakan. Cerpen adalah kisah pengalaman yang membentuk rangkaian peristiwa. Menurut Losellen, cerpen adalah kisah dari pengalaman yang membentuk rangkaian peristiwa. Nah, itulah cerpen. Mungkin yang paling tepat adalah miliknya Losellen atau yang disampaikan oleh Losellen. Cerpen adalah kisah atau pengalaman yang dirangkai menjadi sebuah rangkaian peristiwa. Kalau cerpen pastinya ceritanya pendek, ceritanya sederhana, dan hanya ada satu konflik saja. Selanjutnya, mungkin ada yang tahu struktur cerpen? Oh ya.
Apa saja? Ada berapa? Struktur cerita pendek ada 4, yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, komunikasi, dan resolusi. Oh ya, ada 4 ya untuk struktur cerpen. Ini cerpen yang sederhana, ada 4 yaitu orientasi, 2 rangkaian peristiwa, 3 komplikasi atau mungkin dinamakan konflik. Yang keempat resolusi atau akhir dari cerita. Terima kasih Dipana Keisha, maaf, Dipana Keisha. Selanjutnya tadi pengertian cerpen sudah, struktur cerpen sudah, lalu kebahasaan ada yang tahu? Saya Pak. Oh ya, silakan. Struktur kebahasaan ada 3. Yang pertama kalimat langsung, kalimat deskriptif, dan kalimat ekspresif. Oh ya, terima kasih Zaidan. Jadi struktur kebahasaan cerpen itu ada 3. 1 kalimat langsung, 2 kalimat deskriptif, 3 kalimat ekspresif. Mungkin bisa ditambahkan yaitu majas. Majas biasanya juga digunakan di dalam cerpen, tidak hanya di puisi saja gitu. Ya, terima kasih kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan materi di pertemuan sebelumnya. Apa itu cerpen, apa saja struktur dari cerpen, dan juga apa saja kebahasaan dari cerpen. Kalau kalian sudah paham apa itu cerpen, hakikat dari cerpen, saatnya kalian menghasilkan karya, membuat karya. Untuk awal pertemuan di cerpen ini, bukan awal ya, yang kedua ini, kalian berkelompok terlebih dahulu. Kalian berkelompok untuk menghasilkan cerpen. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Pak Zain buat di pertemuan sebelumnya. Silakan. Bisa duduk di situ saja nggak apa-apa. Enggak apa-apa, duduk di sini. Oke, duduk sampingnya. Faiz. Ya, terima kasih kalian sudah berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing, dengan kelompok masing-masing. Ini sesuai kelompok yang sudah Pak Zain bentuk di pertemuan sebelumnya ya. Untuk pertemuan ini, seperti dikatakan tadi, bahwa kalian akan menulis cerpen berdasarkan pengalaman. Nah, kalian bercerita terlebih dahulu. Mungkin pilih salah satu cerita pengalaman di antara anggota kelompok kalian. Pilih yang paling bagus, yang paling lengkap, yang paling menarik, konfliknya muncul semua. Jadi kalian pilih salah satu. Ini kalian berkelompok untuk istilahnya curah pendapat atau curah cerita, bercerita. Nah, kalian pasti sering ini antar teman curhat. Oh iya benar. Ya terima kasih Raja, curhat. Nah ini kalian curhat, tetapi curhat dalam bentuk cerita. Saya dulu pernah kejadian seperti ini, kejadian yang lucu, mungkin kejadian yang misterius, kejadian yang
tidak akan kalian lupakan. Mungkin kejadian yang horor, bisa kalian pilih salah satu saja. Nah, nanti akan Pak Zen bagikan. Nah, seharusnya ini tadi kita belajarnya di ruang les bahasa, tetapi les bahasanya masih digunakan. Oleh karena itu, ini Pak Zen sudah menyiapkan, yaitu namanya Spider Concept Map, untuk memancing kalian menulis cerita. Nanti kalian di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu kalian untuk menulis cerita. Siap ya? Bagian-bagian dari ini itu nanti akan membantu dari 4 struktur yang sudah disampaikan oleh Divana tadi. Saya bagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 4, kelompok 5. Semuanya sudah dapat. Silakan kalian curhat cerita dengan anggota kelompoknya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan angkat tangan kalau ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan berkarya, curhat cerita, setelah itu berkarya. Selamat mengerjakan. Jika ada kesulitan, silakan tanyakan ke Pak Zeni. Siap? Aku tahu jatuh dengan Iqbal pas sepeda. Aku pakai aku kan itu aku jatuh kan itu pas saya lihat ke belakang untung aja ada yang
ini Pak Zen ingin kalian salah satu anggota kelompok membacakan cerpen yang kalian tulis. Pak, bagaimana ini belum diedit, belum direvisi, belum dibaca lagi Pak? Tidak masalah. Yang penting hasil pertama terlebih dahulu kalian bacakan. Ada yang ingin membacakan? Ya, kelompok 2 ya, diwakili oleh Brilian. Silakan maju Brilian. Beri tepuk tangan semuanya. Cerpen berjudul Hoax Teori Dikejar Anjing. Baik. Cerpen berjudul Hoax Teori Dikejar Anjing, karya Andika Kurniawan Putra. Pagi ini Andika punya janji dengan sahabatnya Iqbal. Andika bergegas mengeluarkan sepeda yang berwarna biru. Dengan tergesa-gesa, dia mengayuh sepeda yang berwarna biru menuju ke taman, tempat janjian dengan Iqbal. Pada saat perjalanan, Andika melihat menteri yang hampir menunjukkan wujud aslinya, serta pepohonan menjulang tinggi yang memancarkan suasana sejuk. Suasana taman tampak indah dan asri, pohon yang rindang menyejukkan lokasi taman. Terlihat Iqbal sudah menunggu Andika. Andika segera menghampiri Iqbal yang sedang duduk di kursi taman. "Bro," teriak Iqbal. "Oi," jawab singkatnya. "Yuk berangkat," ajak Andika. "Yuk," jawab singkat Iqbal yang menandakan sudah merencanakan akan pergi ke suatu tempat. Kemudian mereka langsung bersepeda menuju ke Museum Rumah Bung Karno, salah satu museum yang berisi kisah dan sejarah Bung Karno, sang proklamator. Dengan penuh semangat, mereka mengayuh sepeda dengan cepat. Di tengah perjalanan, mereka melewati tikungan. Andika terkejut melihat anjing yang berlari sedang menyeberang. Tanpa sadar, Andika mengerem sekuat tenaga. Gubrak, Andika pun terjatuh. Anjing itu memiliki badan yang besar dan gagah serta memiliki kulit yang berwarna coklat. Anjing itu menatap Andika dengan tajam dan penuh curiga, seakan-akan anjing itu sedang terancam. Namun, naasnya Andika dan Iqbal yang sebenarnya terancam. Anjing itu bersiap-siap berlari menuju ke arah Andika. "Aduh," Andika menahan sakit. "Waduh, kamu tidak apa-apa?" tanya Iqbal dengan wajah panik. "Gak apa-apa kok, kita segera kabur aja dari sini," ajak Andika. "Anjing itu mendekat, Dik. Kita harus segera jongkok," ucap Iqbal. Andika juga menahan sakit di lututnya mengikuti perintah Iqbal, perintah yang sering dikatakan oleh banyak orang. Ketika dikejar anjing, jongkoklah agar anjing merasa kita bukan ancaman bagi dia. Kurang lebih begitulah pesan yang sering diucapkan. Mereka diam, jongkok, tidak bergerak, tetapi anjing itu tetap mendekati mereka dengan menunjukkan gigi taringnya. Naas, anjing itu ternyata tidak sepaham dengan teori perintah yang dikatakan banyak orang. Mereka berteriak dengan bahasa yang tidak jelas. Beruntungnya, anjing itu diam. Anjing itu berlari menjauhi mereka. Kami menduga teriakan itu yang membuat anjing itu takut. Ternyata tidak. Ada seseorang yang membawa tongkat berdiri di dekat mereka. Orang yang tak kenal itu telah menjadi ancaman bagi anjing itu, serta menjadi penyelamat bagi mereka. Mereka mengucap terima kasih kepada sang penyelamat itu. "Terima kasih Pak," ucap Iqbal. "Ya nak, hati-hati bersepedanya ya," ujar orang itu. Mereka mengayuh sepeda lagi menjauhi lokasi itu. Mereka berhenti di depan toko yang masih belum buka. Mereka duduk di emperan toko tersebut untuk menenangkan dirinya. Mereka mulai berandai-andai, jikalau tidak ngebut sepeda pasti tidak jatuh. Jikalau benar-benar digigit anjing, pasti masuk rumah sakit. Jikalau tidak ada sang penyelamat itu, pasti digigit anjing. Satu hal yang pasti, mereka tidak akan melakukan kekonyolan dengan berdiam atau jongkok ketika dikejar anjing. Suatu teori yang tak dapat diikuti.
Terima kasih. Terima kasih Brilian sudah membacakan hasil karya yang ditulis kelompok 2. Nah, ini menggunakan, ada yang tahu ini menggunakan sudut pandang orang keberapa? Orang ketiga, yaitu dengan menggunakan kata mereka. Nah, bukan saya atau aku ya, tetapi di sini tadi ada kata kami. Nah, ini harus konsisten. Ketika kalian menggunakan kata mereka, dari awal sampai akhir pun kalian juga harus menggunakan kata mereka untuk menyajikan sudut pandang orang ketiga. Jangan menggunakan kami. Nah, kalau mereka, tetapi di tengah menggunakan kami itu kurang tepat. Nah, nanti bisa direvisi lagi, dibaca lagi, mungkin ada kesalahan pemilihan kata ataupun kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Terima kasih untuk Brilian, beri tepuk tangan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Aswara Pranowianto. Saya akan membacakan cerpen judul Kamu di Mana. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran hari ini Pak Zen tutup, apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Saya bisa menghasilkan cerpen berdasarkan pengalaman pribadi saya. Oh ya, terima kasih ke Rekian. Apakah sama semuanya kalian bisa menghasilkan karya cerpen berdasarkan pengalaman pribadi? Setelah kalian menulis cerpen secara berkelompok untuk pertemuan selanjutnya, kalian pastinya sudah mahir untuk menulis cerpen. Pertemuan selanjutnya kalian cari satu ide yang akan kalian kembangkan menjadi tugas individu. Tugas individu berarti nilainya individu. Kalau tadi nilainya dalam bentuk kelompok. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kita kembali lagi bertemu di pertemuan selanjutnya di hari kapan? Berarti minggu depan ya, di hari Selasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Zeni Dwi Cahyanto. Siswa di sini biasa memanggil saya Pak Zeni. Saat ini saya mengajar di SMPN Negeri 1 Blitar. Dan saat ini saya berada di kelas 9D.